Di saat dunia larut membahas isu perubahan iklim, teknologi kecerdasan buatan, dan dominasi geopolitik, sebuah pusat konflik di Timur Tengah mulai membara. Bukan percikan kecil, tapi api besar yang siap membakar fondasi kekuasaan militer satu negara, Israel. Negara yang selama ini dikenal tak terkalahkan, kini berada di posisi terlemahnya. Bukan karena satu lawan tunggal, melainkan karena gempuran dari berbagai penjuru. Gaza, Yaman, Suriah, dan Iran. Semuanya bergerak serentak. Langit Tel Aviv tak lagi aman. Sirena peringatan meraung tanpa henti. Tank Merkava, yang dulunya simbol kebanggaan, kini jadi besi terbakar di jalan-jalan Gaza. Pasukan IDF kehilangan dominasi. Mereka kalah tak hanya oleh kekuatan senjata, tapi oleh strategi yang jauh lebih licik dan terorganisir. Dan di tengah kekacauan itu, muncul klaim mengejutkan. Iran mengaku telah menemukan lokasi persembunyian Benjamin Netanyahu, sebuah bunker tersembunyi di bawah rumah sakit Soraski, jantung kota Tel Aviv. Rumah sakit yang seharusnya menyelamatkan nyawa, kini justru menjadi simbol ketakutan nasional. Apakah ini sekadar reaksi spontan dari kelompok militan? Atau ada operasi skala besar yang sudah dipersiapkan selama bertahun-tahun untuk meruntuhkan dominasi Israel di kawasan? Hari ini, kita akan membuka tabir konflik terbesar yang pernah mengancam eksistensi militer Israel. Perang yang tidak lagi terfokus di satu titik, melainkan datang dari segala arah. Serangan udara, infiltrasi darat, hingga ancaman laut dan siber. Di selatan, Gaza tak lagi sekadar zona konflik biasa. Wilayah sempit ini kini menjelma jadi kuburan bagi dominasi militer Israel. Hamas, yang dulu dianggap hanya kumpulan militan dengan senjata seadanya, kini berubah menjadi kekuatan terorganisir dengan disiplin tempur tinggi. Mereka tak lagi bertindak sporadis. Mereka bergerak dengan presisi. Serangan mereka terkoordinasi, mematikan, dan menyasar langsung titik-titik vital pasukan IDF. Dalam satu insiden di Bait Hanun, patroli darat Israel disergap secara brutal. Ledakan IED, bom rakitan, meledak tepat di jalur konvoi. 5 tentara Israel tewas di tempat. 2 diantaranya adalah sersan lapangan berpengalaman. 14 lainnya luka berat. Dan yang lebih menggemparkan, 2 tank Merkava, simbol superioritas darat Israel, dihancurkan hanya dalam hitungan menit, menggunakan kombinasi RPG tandem dan rudal pendek. Ini bukan pertempuran acak, ini adalah manuver militer yang dirancang rapi. Hamas menggunakan jaringan terowongan bawah tanah untuk mengatur penyergapan. Mereka menanam alat peledak di lokasi yang sudah diperhitungkan dengan intelijen medan yang akurat. Mereka bahkan mengoperasikan drone rakitan untuk pemantauan udara dan penyadapan posisi lawan. Perubahan paling mencolok adalah cara Hamas bertempur. Mereka tidak lagi bertindak sebagai milisi. Mereka seperti satuan militer terlatih, dengan sistem komando yang terstruktur. Setiap serangan mereka bukan sekadar reaksi, tapi bagian dari strategi menyeluruh untuk melemahkan kontrol Israel di Gaza. Di mata dunia, ini mungkin tampak seperti konflik yang berulang, tapi bagi Israel, ini adalah lonceng peringatan. Gaza tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Hamas telah naik kelas, dan dominasi darat Israel kini berada di ujung tanduk. Sementara Gaza membara, ancaman lain datang dari selatan yang jauh. Yaman, negeri yang selama ini lebih dikenal karena konflik internalnya, kini menjadi titik peluncuran ancaman strategis terhadap Israel. Kelompok Houthi, yang sebelumnya hanya dianggap bayangan Iran di semenanjung Arab, kini mengubah medan perang mereka. Bukan lagi lokal, melainkan lintas kawasan. Dalam waktu kurang dari 72 jam, mereka meluncurkan serangkaian serangan udara ke Israel menggunakan rudal balistik dan drone tempur. Target mereka bukan sembarangan. Kota Tel Aviv, Guru Negev, hingga pelabuhan strategis Eilat menjadi sasaran utama. Sistem pertahanan Iron Dome dan Arrow memang berhasil mencegat sebagian proyektil, tapi tidak semua. Beberapa hantaman berhasil menembus dan menyebabkan kerusakan nyata. Bandara Ben Gurion sempat lumpuh selama beberapa jam, lalu lintas udara dihentikan. Rasa aman hilang. Namun bukan hanya udara yang diserang. Di Laut Merah, 2 kapal kargo sipil
MV Magic Seas, dan MV Eternity, ditenggelamkan oleh rudal anti kapal. Serangan ini menghantam jantung jalur perdagangan global. Dunia mulai panik. Laut Merah kini berubah status dari jalur dagang vital menjadi zona perang. Houthi mengeluarkan pernyataan keras. Mereka menyebut serangan ini sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan tekanan langsung terhadap Israel agar menghentikan agresinya di Gaza. Selama darah mengalir di jalur Gaza, rudal mereka akan tetap terbang. Ini bukan gertakan kosong. Ini adalah demonstrasi kekuatan. Bukti bahwa perang ini tak lagi terbatas wilayah. Israel kini harus menghadapi musuh yang mampu menyerang dari ribuan kilometer jauhnya dan lebih berani dari sebelumnya. Di utara, konflik kembali menyala di perbatasan Suriah-Israel. Serangan udara Israel menghantam beberapa fasilitas strategis di Damaskus, termasuk yang diduga markas pasukan pro-Iran. Tapi alih-alih meredam ancaman, langkah ini justru menyulut api baru. Iran bereaksi keras. Militer Suriah siaga penuh. Dan yang mengejutkan, komunitas Druze di dataran tinggi Golan mulai bergolak. Wilayah ini telah berada di bawah kontrol Israel sejak tahun 1967. Namun kini, loyalitas mulai retak. Beberapa warga Druze di Israel menunjukkan simpati terhadap kerabat mereka di Suriah. Ada laporan bahwa sejumlah pemuda bahkan mencoba menyeberangi perbatasan untuk membantu. Ketegangan internal mulai merembes ke dalam negeri. Dan di balik seluruh eskalasi ini, Iran bergerak dalam bayang-bayang. Mereka tidak sekadar mendukung moral, mereka menyuplai senjata, teknologi, bahkan pelatihan bagi semua kelompok yang kini memukul Israel. Hamas, Hizbullah, dan Houthi, semuanya berada dalam orbit strategi regional Teheran. Laporan intelijen menyebutkan bahwa Iran telah menerima puluhan jet tempur J-10C dari Tiongkok dan sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Sistem ini mampu mendeteksi dan menghancurkan jet siluman serta rudal balistik, sesuatu yang selama ini jadi andalan Israel. Dari 3 front utama, selatan, tenggara, dan utara, Iran adalah benang merahnya. Mereka bukan hanya aktor regional, tapi arsitek dari tekanan multifront yang kini mengacaukan keseimbangan militer Israel. Benjamin Netanyahu kini berada di titik paling rapuh sepanjang karier politiknya. Di luar, Israel digempur dari 3 arah. Di dalam, gelombang protes terus membesar. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Elit politik terpecah. Bahkan militer mulai mempertanyakan efektivitas strategi pertahanan yang lebih mengguncang. Beredar animasi simulasi dari media pro-Iran yang mengklaim lokasi persembunyian Netanyahu berada di lantai bawah rumah sakit Soraski, Tel Aviv. Video ini jadi pesan simbolis bahwa lawan tahu di mana ia bersembunyi dan bisa menyerang kapan saja. Israel kini bukan hanya menghadapi perang militer, tapi juga perang psikologis, ekonomi, bahkan moral. Ini bukan lagi konflik lokal, ini kampanye sistematis. Didesain untuk melumpuhkan kekuatan dari dalam, perlahan tapi pasti. Pertanyaannya, apakah Israel masih mampu bertahan? Atau ini awal dari keruntuhan hegemoninya di Timur Tengah?